Hai semuanya, selamat datang kembali di BookTube channel Fiona Christina. Hari ini aku pengen bikin reading vlog lagi, baca buku Confessions karyanya Minato Kanae. Dan yang spesial hari ini tuh aku collab bersama The Cozy Library, yaitu Kak Sherry. Kita nih menantang masing-masing untuk baca buku favorit kita. Dan yang Kak Sherry kasih yaitu buku Confessions. So saksiin dulu pesan singkat dari Kak Sherry. Hai Vio, ini aku Sherry dari The Cozy Library. Aku collab sama Vio buat video ini dan aku mau challenge Vio buat baca Confessions-nya Minato Kanae. Ini salah satu thriller kesukaan aku karena bener-bener wow banget. Jadi aku challenge Vio baca ini karena Confessions adalah buku yang penuh dengan tokoh-tokoh yang jalan pikirannya tuh unik banget, kayak bener-bener kita nggak bisa tebak gitu loh. Terus di sini juga banyak plot twist yang bakal bikin Vio kaget deh. Buat teman-teman pembaca juga yang udah baca Confessions, boleh komen di bawah ya, gimana sih pendapat kamu waktu baca Confessions? Aku harap Vio suka bukunya ya. Happy reading Vio. Nah itu tadi sedikit gambaran dari Kak Sherry. Thank you Kak Sherry udah rekomendasiin aku untuk baca buku ini, karena sejujurnya aku memang udah tertarik dari lama baca buku ini. Sempat juga viral, ada trennya yang post foto terus mukanya dipakein kayak gini nih kalau teman-teman tahu. Dan ini bukunya juga udah ada di rak aku dari tahun lalu. So ternyata dapat kesempatan untuk bacanya sekarang. Semalam aku udah mulai baca, malam kemarin sekitar jam 10-an gitu. Ini cuplikannya. Hai, aku baru mulai baca buku Confessions karyanya Minato Kanae. Dan hal pertama yang aku notice adalah kenapa ininya tipis banget. Hey, aku jadi gatel ngelihatnya. Nih aku bandingin sama buku lain ya. Kalau buku lain tuh kayak gini nih, normal kan? Atau sama bukunya ini tuh normal, tapi gini tuh kayak tipis banget. Kenapa? Aku jadi nggak betah liatnya. Ya udahlah, tetap lanjut baca. Guys, kok bukunya malah sedih sih ini? Asli bikin heartbreaking. Terus jadi kayak pengen nangis. Jadi ini tuh seorang ibu yang nemuin ternyata anaknya meninggal ngapung di kolam renang. Jadi meninggal karena tenggelam. And dijelasinnya tuh detail banget tentang gimana dia bisa meninggal. Terus setelah kejadian itu apa yang berubah dari hidupnya. Padahal pas aku baca-baca reviewnya katanya sih ini buku plot twist banget yang kayak nggak akan bisa ngira dan kaget banget. Tapi impresi awal sih malah ini bikin sedih. Sumpah aku nggak bisa banget sih kalau baca cerita yang kayak ibu dan anak, ayah dan anak, pokoknya yang tentang keluarga gitu tuh pasti selalu bikin aku sedih. Oke, aku lanjut baca dulu ya. Dan kemarin malam aku berhasil baca sampai halaman 69. Jadi aku udah masuk ke bagian kedua, yaitu Martir. Kalau nggak salah ini tuh ada 5 bagian deh. Gimana impresi awal aku pas baca buku ini? Menarik. Dia tuh pakai apa ya? Bisa dibilang tuh konsep percakapan sama murid-muridnya tuh bukan yang pakai tanda petik. Biasa kalau ada orang yang nanya, ada percakapan itu kan pakai tanda petik kan. Cuma dia tuh dihitung ke paragraf, terus dia jawab lagi gitu dari cerita-cerita murid-muridnya. Jadi buku Confessions menceritakan seorang guru SMP, namanya ini Moriguchi Yuko. Dan dia tuh akhir-akhir ini lagi sering bawa anaknya ke sekolah kalau ada rapat guru. Nah pada hari itu anaknya ternyata meninggal ngambang di kolam renang. Dan setelah diusut dia tuh tahu kalau kematian anaknya yaitu Manami bukan karena kejadian murni kecelakaan dia tenggelam, tapi memang dibunuh sama 2 orang siswa di tempat ia mengajar. Apa yang bikin unik dan serem tuh kenyataan bahwa si Moriguchi Yuko, guru ini tuh nggak mau ngelaporin mereka ke polisi, nggak mau dibawa ke pengadilan atau apa untuk dipenjara ataupun dapet hukuman-hukuman yang sifatnya formal atau pemerintahan gitu, tapi dia pengen balas dendam dengan cara dia sendiri yang bikin dia lebih puas dibanding sekedar dia laporin ke polisi, karena mereka kan masih di bawah umur, jadi nggak akan bisa dapet sanksi yang berat banget. Dan wow, aku nggak pernah nyangka sih kalau hukuman yang dikasih tuh salah satu contohnya adalah kayak begitu. Dan itu baru keterkejutan yang pertama. Aku nggak tahu akan ada keterkejutan apa lagi dari gimana si Moriguchi ini balas dendamnya. Dan uniknya tuh memang kita udah langsung tahu siapa pelakunya karena udah dijelasin dari awal pelakunya ini siapa. 2 orang ini diceritain secara detail gimana perilaku mereka kalau di sekolah, apakah mereka berbakti, apakah mereka pintar, apakah mereka bandel gitu-gitu. Jadi kayak
mungkin ini ada permainan psikologis juga ya di kedua siswa yang ngebunuh anaknya Moriguchi ini. So aku can't wait untuk lanjut baca ke bagian 2-nya. Terlepas dari gimana cara Yuko Sensei atau Moriguchi Yuko Sensei ini tuh ngebalas dendam, ternyata dideskripsiin sama murid-muridnya setelah kepergian dia kalau dia tuh guru yang baik gitu, yang memang perhatian sama muridnya dan bisa mengapresiasi setiap hal-hal kecil, beda sama guru homeroom mereka yang baru. So kayak ya agak sedih juga sih seorang guru yang baik tapi tertimpa sebuah musibah atau masalah yang sangat menyedihkan ini. So setelah Yuko Sensei pergi kan murid-murid udah tahu dong pembunuhnya siapa. Jadi tuh seakan-akan mereka punya kuasa untuk bisa menghakimi pembunuh ini, murid yang masih bersekolah di situ juga. Jadi kayak suka dapat bulian dan perlakuan gak enak gitu. Dan ada salah satu kalimat yang bikin aku langsung nyes banget. Kata-katanya gini, Yuko Sensei, kalau Naokun dan Shuya-kun pembunuh, anak-anak yang ada di sini itu apa namanya? Terus pas baca aku langsung deep loh, kayak deg gitu. Karena bener juga ya, kalau dua orang ini pembunuh, terus anak-anak yang di sini itu apa namanya juga? Karena mereka juga termasuk pembunuh mental gitu, bener-bener ngelakuin perisakan yang ya kalau untuk ukuran anak SD ya hitungannya parah sih. So, aku udah baca sampai bab 3, judulnya Pencinta. Dan so far aku masih enjoy sama ceritanya, perjalanan gimana kehidupan kedua anak ini setelah Yuko Sensei itu pergi. Dan aku nggak bisa ceritain banyak-banyak karena too much detail. Pokoknya di bab ini tuh, tadi terakhir ada satu yang bikin aku kayak terkejut, shock gitu. Maksudnya, aku nggak ngerti ya, maksudnya ini tuh anak SD guys, pemikirannya bisa kayak gitu. Wow, aneh. Aku nggak tahu harus bicara apa. Pokoknya ini tuh udah malam dan aku udah ngantuk juga, jadi aku memutuskan untuk menutup dulu buku ini dan lanjut baca besok. Dadah. Oke, halo guys, ini udah kebesokan harinya. Kemarin tuh aku sama sekali nggak sempet update bacaan aku, walaupun aku sempet baca beberapa halaman. Dan aku udah sampai di halaman 238, which is tuh udah dikit banget lagi. Dan menurut aku ya, so far sejauh ini sampai halaman ini tuh nggak ada yang bikin aku terkejut dan menarik lagi, karena tuh ceritanya diulang dari POV yang lain. Jadi kan ada dari POV-nya si guru, si Yuko Sensei, dari POV-nya yang si anak A yang ngebunuh, anak B yang ngebunuh, dari catatan hariannya mamanya si anak A. Jadi tuh ceritanya diulang lagi, cuma dari beda sudut pandang aja. Walaupun memang ada beberapa hint lagi di setiap POV, tapi tuh hintnya tuh kayak ya udah biasa aja. Maksudnya emang kita harus ngelaluin segitu banyaknya POV biar bisa dapet hint ini, misalnya kayak gitu sih. Tapi benefitnya aku jadi bisa tahu perasaan tiap masing-masing tokoh nih setelah kejadian itu tuh gimana, sebulan 2 bulan kemudian gimana. Tapi ya minusnya itu sih, jadi ya agak bosan kenapa harus diulang lagi
but ya mungkin malam ini akan selesain karena benar-benar ini tinggal dikit lagi. Halo guys, ini udah beberapa hari kemudian aku udah selesai baca, tapi aku baru sempet closing dan pengen review secara lengkapnya karena ini butuh waktu lama untuk aku proses semuanya, karena mixed feeling abis baca buku ini tuh kayak ada suatu perasaan yang tidak bisa aku gambarkan, yang belum pernah aku rasain selama aku baca buku tentang pembunuhan misteri sebelumnya gitu loh. Gila, keren sih, kok bisa sih baca sebuah buku tuh ninggalin efek seperti itu. Kayak aneh, gak enak, terus kayak gak nyangka juga. Pokoknya pelajaran yang aku ambil dari buku ini tuh gak usah macam-macam lah, jadi orang yang baik gitu. Karena orang kalau udah tersakiti hatinya, udah punya dendam nih, apa aja bisa dilakuin loh. Jadi hati-hati. Terutama ini, tokoh kedua yang bunuh ini namanya adalah Naoki dan juga Shuya, Naoki Kun dan Shuya Kun. Dimana sebenarnya kalau Naoki memang kelihatan dia menderita, tapi kalau Shuya Kun dia masih bisa berani masuk ke sekolah dan seperti nggak kelihatan menderita sama sekali. Jadi pembalasan dendam di sini memang lebih ditujukan kepada sisi psikologis para tokohnya gitu, dimana mereka selalu merasa nggak baik-baik aja, selalu merasa nggak tenang gitu. Ada suatu perasaan dimana mereka sewaktu-waktu bisa dalam bahaya, rencana mereka nggak berhasil gitu loh. Dan aku sempat bilang kan sebelumnya kalau POV-nya itu diulang-ulang bikin aku bosan. Tapi setelah aku menutup buku ini aku nyadar memang ya kayaknya POV itu benar-benar dibutuhin, karena aku jadi tahu loh latar belakang background Shuya Kun dan Naoki Kun, mereka bisa jadi anak yang seperti ini tuh kenapa gitu loh. Karena memang dari keluarganya mereka ada punya suatu hal trauma atau semacam didikan yang bikin mereka jadi seperti sekarang ini. Dan aku rasa itu penting untuk diketahui sih, karena aku jadi oh ternyata begitu. Tapi ya kompleks juga ya masalahnya, cuma karena hal ini mereka bisa jadi bertumbuh seperti ini. Intinya mereka kayak emang pengen diperhatiin, pengen ada dapat penghargaan, pokoknya pengen jadi segala-galanya. Pokoknya kalau teman-teman suka sama sebuah cerita yang deskripsinya detail banget sampai ke inti-intinya, dikasih tahu tuh buku ini cocok gitu, karena kita kan tahu isi kepala semua tokohnya itu gimana, mulai dari guru, mulai dari si kedua tokoh ini, mulai dari orang tua, itu gimana detail banget. Kita jadi kenal lah semua tokohnya ini tuh gimana mereka menjalani hidup setelah kejadian itu. Dan ya pemikiran mereka mind blowing sih. Aku kayaknya seumur-umur nggak pernah gitu punya pemikiran yang kayak gitu, yang mengerikan itu. Apalagi perilaku mereka yang kok bisa ya ada orang mau berperilaku seperti ini. Emangnya mereka diajarin atau dengar dari mana gitu kan, bingung banget. Untuk akhir dari pembalasan dendam itu sebenarnya ya bisa dibilang berhasil gitu. Dua-duanya berhasil, tapi aku kasih buku ini 4,5 bintang, hampir sempurna, gara-gara pembalasan dendam ke yang ke Shuya Kun yang menurut aku dia lebih pantas untuk dapat pembalasan dendam lebih ngeri itu di dia gitu. Tapi aku belum nyaksiin efek dari pembalasan dendam itu ke dia gimana, reaksi dia tuh gimana, sekacau balau apa dia saat rencana dia tuh digagalkan tuh aku pengen tahu banget. Karena cuma dikasih tunjuk dari POV-nya Morigo Chiyuko, si guru ini tuh gimana dia akhirnya nggak gagalin rencananya Shuya, tapi kita nggak bisa nyaksiin kelanjutannya tuh gimana. Tapi kalau di bagian Naoki itu ya kita udah dapet akhir dari cerita dia tuh gimana. Ya karena itu aku jadi cuma bisa kasih 4,5 bintang, dan menurut aku ya udah bagus banget. Rekomen banget buku ini. Tapi ya hati-hati aja untuk baca buku ini. Pastinya aku akan beli buku-buku Minato Kanae lainnya. Dan aku mau ngucapin juga ke Kak Sherry, terima kasih banget udah rekomendasiin buku ini dan udah tantang aku untuk baca buku ini. Kak Sherry sendiri dia kasih 5 bintang, aku 4,5 bintang. Ya mirip-mirip lah, cuma beda sedikit pendapat aja. Tapi at the end aku suka banget sama buku ini. Pengalaman membaca yang baru buat aku juga, nyaksiin case atau kejadian seperti ini. Oke, thank you so much untuk teman-teman yang sudah menyaksikan perjalanan aku membaca buku Confession karya Minato Kanae. Ditunggu reading vlog selanjutnya. Dadah!